Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasdani dengan nomor NIM 2348201108 dari kelas 2A Prodi Farmasi. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi PPT saya yang berjudul Metabolisme Tumbuhan Anabolisme. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam materi. Di sini ada definisi. Metabolisme merupakan modifikasi senyawa kimia yang mencakup sintesis atau anabolisme dan penguraian yang disebut katabolisme yang merupakan molekul organik kompleks. Nah, di sini ada anabolisme yang merupakan proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Di sini ada contoh anabolisme. Yang pertama ada fotosintesis, yang kedua kemosintesis, yang ketiga sintesis protein, yang keempat sintesis lemak. Fotosintesis merupakan proses suatu makhluk hidup untuk mengubah energi cahaya menjadi karbohidrat dalam bentuk makromolekul gula. Fotosintesis terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, tadi kan fotosintesis terbagi menjadi dua jenis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, jadi reaksi terang merupakan proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi dari NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Sedangkan reaksi gelap itulah terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin-Benson dan siklus Hatch-Slack. Pada siklus Calvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5 bisfosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3 fosfogliserat. Di sini ada perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Pada tempat reaksi terang membran tilakoid kloroplas, reaksi gelap tempatnya di stroma kloroplas. Nah, dalam cahaya reaksi terang membutuhkan, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Sistem reaksi terang fotosistem 1, fotosistem 2. Pada proses reaksi terang, eksitasi elektron, fotolisis, fosforilasi, siklik dan non-siklik. Reaksi gelap, fiksasi CO2, reduksi dan regenerasi senyawa RuBP. Dan dalam input, reaksi terang, cahaya matahari, H2O. Reaksi gelap, CO2, ATP, NADPH2. Pada output, reaksi terang, ATP dan NADPH2. Pada reaksi gelap, glukosa atau C6H12O6. Anabolisme berfungsi dalam pertumbuhan dan perbaikan sel, pembentukan protein, pembentukan asam nukleat, pembentukan lipid, pembentukan karbohidrat, dan juga pemeliharaan keseimbangan energi. Di sini ada faktor-faktor fotosintesis. Yang pertama ada konsentrasi karbon dioksida, kadar air, kadar fotosintat, suhu, cahaya, dan tahap pertumbuhan. Di sini ada manfaat fotosintesis. Fotosintesis manfaatnya yaitu membentuk buah dan umbi pada tumbuhan, menghasilkan glukosa, melembabkan udara lingkungan sekitar, dan menghasilkan bahan makanan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.